Mama bercanda. Kan, Mas Reza menatap mamanya dengan gusar. Apa Mama terlihat sedang bercanda? Sahut Bu Hasna cepat. Tetapi, kenapa? Kamu takut wanita itu bakal ninggalin kamu seandainya kamu gak punya apa-apa? Bu Hasna terlihat tersenyum sinis. Lara bukan wanita seperti itu. Mah, Lara juga kerja. Jadi dia gak akan mempermasalahkan harta. Jawab Mas Reza, terlihat yakin. Lalu kenapa kamu ragu buat tanda tangan? Tanya Mama lagi. Masalahnya Anis itu orang lain. Dia gak berhak mendapatkan apapun. Aku mengatupkan bibir. Tak berani berkomentar apapun tentang keputusan Mama mertua. Aku juga cukup tahu diri, tidak mungkin akan mengambil hak orang lain begitu saja. Dengar ya, Reza. Bu Hasna melipat kedua tangan di dada, lagi-lagi menatap putranya dengan tajam. Selama 3 tahun ini, Anis yang selalu menjaga Mama. Saat Mama sakit, dia yang selalu ada untuk Mama. Sedangkan kamu? Aku kan sibuk kerja. Ma, lagi pula ada asisten rumah tangga. Sebelum ada Anis juga kita baik-baik saja. Lagi pula, Lara juga pasti bisa menggantikan posisi Anis dengan lebih baik. Jangan samakan Anis dengan perempuan itu. Reza, ia memang tidak sama. Lara wanita kaya. Anis cuma bisa ngurus rumah. Jadi kamu mau tanda tangan atau tidak? Bu Hasna tiba-tiba menggebrak meja, membuat Mas Reza terjingkat. Aku juga sedikit tersentak karena kaget. Aku tak menyangka jika mama mertuaku akan membelaku sejauh itu. Kalau kamu memang mau memperjuangkan wanita itu tanpa takut miskin, cepat tanda tangan. Masalah harta Mama, terserah Mama mau kasih ke siapa. Harta Mama? Ya, terserah Mama dong, ucap Bu Hasna lagi, menggebu-gebu. Mas Reza membuang napas kesal, melirik ke arahku sesaat dengan tajam, lalu seketika mengambil pena. Baiklah, aku akan tangan. Lara tulus mencintaiku. Jadi dia tidak akan keberatan jika kami harus memulainya dari nol kembali, ucapnya kemudian. Bagus, buktikan, sahut Bu Hasna. Mas Reza akhirnya membubuhkan tanda tangannya pada kertas itu, lalu membanting pena di tangannya dengan kesal. Tapi Mama harus janji tidak akan memberitahukan hal ini pada Rara, sampai aku bisa membangun usahaku sendiri, ucap Mas Reza lagi. Loh, memangnya kenapa? Dia perlu tahu agar tidak seenaknya nanti. Aku sudah bilang, Lara bukan wanita seperti itu. Mah, ya sudah, terserah kamu. Kita bakal lihat sendiri nanti, sahut Bu Hasna lagi. Berarti aku sudah bisa mengurus perceraianku dengan Anis, kan? Mas Reza menatap ke arahku. Hatiku seketika berdesir. Memang aku sudah setuju untuk bercerai. Tapi entah kenapa rasanya masih begitu sakit. Silakan, Mas, jawabku lirih, penuh kepahitan. Mas Reza akhirnya berdiri, beranjak meninggalkan kami. Berjalan melewatiku begitu saja. Aku masih berdiri di sana untuk beberapa saat. Anis, Bu Hasna menatap ke arahku dan sebelah tangannya menepuk sofa di sampingnya. Sini duduk di sebelah Mama. Aku mengangguk pelan, berjalan mendekat dan akhirnya duduk di sebelah Mama mertuaku. Sejak Mas Reza membawa Rara pulang tadi, wajah Mama dipenuhi dengan emosi. Baru sekarang kembali lembut seperti biasanya. Bu Hasna meraih tanganku, menepuknya pelan. Kamu sungguh baik-baik saja, kan? Tanyanya pelan. Aku terdiam. Sejak tadi semua terasa menggebu-gebu.
sampai aku ikut terbawa suasana itu. Dan sekarang saat Bu Hasna bertanya padaku dengan penuh kelembutan, aku justru ingin menangis sejadi-jadinya. Aku baik-baik saja, Ma, jawabku, mencoba untuk tersenyum. Bu Hasna meraih kepalaku, memintaku untuk bersandar di bahunya. Saat itu juga air mataku sudah tak bisa kutahan lagi. Bu Hasna membelai kepalaku lembut, membiarkan aku melepaskan semua sesak di dada. Tidak apa-apa, menangislah. Anis, lepaskan semuanya, karena setelah ini Mama tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi, ucap Bu Hasna lagi. Ya, aku memang harus melepaskan semuanya. Perasaanku pada Mas Reza yang mulai mekar. Harus aku pangkas detik ini juga tanpa menunggunya layu. Setelah ini, aku hanya tinggal menunggu tumbuhnya tunas baru untuk orang yang tepat. Dengan ini, kita resmi berpisah. Mas Reza mengambil map berisi berkas perceraian yang baru saja kami tanda tangani. Wajahnya tampak lega dan sumringah, begitupun dengan Rara yang sejak tadi duduk di sampingnya. Jadi setelah ini kita bisa segera mengurus pernikahan. Mas, Rara tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Mas Reza tersenyum, seraya mengangguk mantap. Rara semakin tersenyum sumringah. Kalau bukan karena kami berada di kantor pengadilan, mungkin dia sudah melonjak-lonjak sekarang. Terima kasih atas pengertiannya loh, Mbak Anis. Rara kemudian menatapku dengan senyum kemenangannya, lalu mengulurkan tangannya padaku. Aku membalas senyumnya, lalu menjabat tangannya. Aku ucapkan selamat juga untuk kalian, jawabku. Setelah ini jangan ada dendam di antara kita ya. Mbak, aku yakin kok Mbak Anis bakal menemukan jodoh yang sepadan dengan Mbak Anis, ucap Rara lagi, masih dengan senyum meremehkannya. Atau mau aku kenalkan satu? Kebetulan di kantornya Mas Reza banyak kok karyawan magang yang lumayan ganteng-ganteng. Aku tersenyum lagi mendengar ucapannya. Tidak, terima kasih. Aku harus segera pergi, karena Mama sedang menungguku, jawabku kemudian seraya beranjak dari tempatku. Kalau aku jadi Mbak Anis, aku bakal malu tetap tinggal sama mantan mertua. Kesannya gak tahu diri. Ucapan Rara membuatku menghentikan langkah sesaat. Selesai masa idah, harusnya Mbak Anis dengan sadar meninggalkan rumah itu, membiarkan keluarga kami bahagia. Lanjutnya, aku kemudian menoleh ke arahnya masih sambil tersenyum. Kenapa? Kamu takut tidak bisa lebih baik dariku? Ya, tanyaku kemudian, membuat wajah Rara yang tadi pura-pura ramah seketika berubah ke wujud aslinya. Jangan sembarangan bicara. Mbak, aku tidak perlu bersaing dengan orang seperti Mbak Anis. Kita lihat saja setelah ini, siapa yang bakal lebih disayang sama Mama, jawabnya. Baguslah, percaya diri seperti itu wajib, terus seperti itu mulai sekarang. Ya, karena kamu butuh itu, ucapku lagi. Rara seperti akan menjawab lagi, tapi keburu Mas Reza menghentikannya. Jangan ribut di sini. Sayang, malu, lebih baik kita bicarakan tentang pernikahan. Ucapan Mas Reza membuat Rara akhirnya diam, walaupun terlihat jelas dia masih kesal. Aku berjalan meninggalkan mereka, keluar dari gedung pengadilan agama,
dan menuju mobil tempat mama mertua menungguku. Tanpa babi bu lagi supir mama membukakan pintu. Dan aku segera duduk di samping Bu Hasna. Bagaimana? Sudah selesai? Bu Hasna melepas kacamata hitamnya. Mama mau ikut masuk. Tapi mood mama sedang tidak bagus untuk bertemu perempuan itu. Alhamdulillah, sudah selesai. Ma, jawabku sembari tersenyum. Bagus kalau begitu. Bu Hasna tiba-tiba meletakkan setumpuk berkas ke pangkuanku, membuatku kaget. Loh, apa ini? Mah, tanyaku terheran-heran. Mama sudah mendaftarkan kamu untuk kuliah di universitas ternama, dan mulai besok kamu harus bersiap-siap. Mulai hari ini, kamu juga harus selalu ikut mama untuk perawatan di salon. Gak boleh menolak lagi. Jangan sampai anak mama ini kalah dengan wanita murahan itu. Ucapan mama membuatku terbengong-bengong untuk kesekian kalinya.